Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Istiqomah, NPM 1301101900032. Pada kesempatan kali ini, di sini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua mengenai apa yang sudah saya baca tentang apa sih yang akan terjadi pada otak dan juga tubuh kita jika kita kurang tidur atau bahkan tidak tidur dalam beberapa hari. Penasaran? Yuk simak video berikut ini. Tidur adalah suatu keadaan bawah sadar di mana seseorang masih dapat dibangunkan kembali setelah diberikannya rangsangan sensorik atau bentuk rangsangan yang lainnya. Tujuan dari tidur ini adalah untuk memberi kesempatan kepada tubuh kita agar dapat melakukan proses pemulihan baik untuk kondisi fisik maupun kondisi mental, sehingga kita dapat berenergi kembali ketika bangun di pagi hari. Tidur ada. Teman-teman tahu nggak berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk kita tidur dalam sehari? Aha! Berikut adalah tabel kebutuhan waktu tidur berdasarkan kelompok usia. Data ini diambil dari sleepfoundation.org. Tapi pernah nggak sih teman-teman mengalami sulit tidur atau bahkan tidak tidur dalam beberapa hari? Apa sih yang akan terjadi di dalam otak dan juga tubuh kita ketika kita mengalami hal tersebut? Yang pertama, teman-teman akan mengalami fatigue atau perasaan lelah karena kekurangan energi. Berdasarkan sebuah penelitian telah menunjukkan bahwa ketika kita memiliki waktu tidur selama 8 jam per hari, maka tubuh kita dapat mengkonservasi energi sebanyak 35% dari energi harian yang kita miliki. Maka dari itu, ketika kita mengalami kurang tidur, maka kemampuan untuk mengkonservasi energi atau menghemat energi tersebut akan menurun, sehingga tubuh kita akan terasa sangat lelah ketika bangun di pagi harinya. Selain itu, karena menurunnya kemampuan untuk mengkonservasi energi saat tidur di malam hari, maka tubuh kita akan mengalami rasa kantuk yang berlebihan di keesokan harinya, sehingga hal tersebut dapat mengganggu konsentrasi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kemudian yang kedua, akan melemahkan sistem imun tubuh kita. Ketika kita mengalami kurang tidur, maka akan menyebabkan gangguan pada proses proliferasi mitogenik dari sel-sel limfosit. Selain itu juga akan menyebabkan penurunan ekspresi dari HLA-DR, terjadi peningkatan regulasi dari CD14+, dan juga variasi limfosite lainnya seperti CD4+, dan CD8+. Selain itu akan menyebabkan penurunan kemampuan untuk menghasilkan sitokin seperti interferon gamma, TNF-alfa, dan juga interleukin 1, yang mana semua hal tersebut sangat berfungsi untuk melawan berbagai agen infeksius di dalam tubuh. Ketika hal itu terjadi, maka sistem pertahanan tubuh kita atau sistem imun kita akan menjadi turun. Hal tersebut yang akan menyebabkan tubuh kita semakin rentan untuk terkena infeksi. Bahkan menurut Matthew Walker, seorang penulis buku Why We Sleep, telah menyebutkan bahwa ketika dalam sehari kita hanya memiliki waktu tidur selama 4-5 jam saja, maka akan terjadi penurunan sebanyak 70% dari sel-sel imunitas yang berfungsi untuk melawan sel-sel kanker, yaitu natural killer cell atau biasa disebut sebagai sel NK. Yang ketiga, akan menyebabkan gangguan kognitif serta neural plasticity pada sistem saraf, utamanya di otak kita. Proses konsolidasi memori yang terjadi pada fase rapid eye movement sleep sangatlah penting untuk proses pembelajaran, yang mana hipokampus akan mengirimkan informasi yang telah diolah menjadi short term memory atau ingatan jangka pendek ke korteks cerebral untuk disimpan secara permanen atau ditata secara rapi menjadi long term memory atau ingatan jangka panjang. Proses konsolidasi memori ini bergantung pada plastisitas sinaptik dan juga sinaptogenesis,
yang mana proses plastisitas sinaptik ini akan diperkuat saat tidur. Maka dari itu, ketika kita mengalami kurang tidur, maka kita akan mengalami gangguan pada proses konsolidasi memori yang membuat kita mudah lupa akan peristiwa yang baru-baru saja terjadi. Dan yang keempat, akan menyebabkan perubahan mood atau perubahan suasana hati. Hal ini disebabkan adanya koneksi antara amigdala yang merupakan struktur sistem limbik otak yang berfungsi untuk meregulasi emosi dan perilaku dengan sleep-wake cycle dari tubuh kita sendiri. Jadi, ketika seseorang mengalami kurang tidur, akan terjadi defisit fungsional antara amigdala dengan ventral anterior cingulate cortex yang menyebabkan terjadinya penurunan suasana hati dan amigdala menjadi overreact atau memberikan respon yang berlebihan terhadap rangsangan negatif. Selain itu, akan terjadi juga penurunan fungsi dari medial prefrontal cortex untuk menekan aktivitas di amigdala sehingga akan menyebabkan ketidakstabilan emosi dari diri kita, sehingga kita akan menjadi lebih irritable dan juga gampang marah. Yang kelima, akan meningkatkan resiko untuk terkena penyakit demensia di kemudian hari. Secara normal, pada saat tubuh kita tidur, otak kita akan melakukan fungsi clearance atau proses pembersihan atau pengeluaran toksik-toksik yang ada di otak kita, terutama protein toksik yang berkaitan dengan penyakit Alzheimer, yaitu beta amyloid. Maka dari itu, ketika kita mengalami kurang tidur, maka proses clearance tersebut akan terganggu dan akan menyebabkan terjadinya akumulasi beta amyloid di otak. Akumulasi inilah yang akan meningkatkan resiko seseorang untuk terkena demensia di kemudian hari, yaitu penurunan daya ingat dan cara berpikir. Kemudian yang keenam, akan menyebabkan ketidakseimbangan hormonal di dalam tubuh. Pada orang-orang yang mengalami kurang tidur, akan meningkatkan sekresi dari hormon grelin dan juga oreksin yang merupakan hormon lapar atau hormon yang dapat meningkatkan nafsu makan. Ketika hal ini terjadi, otomatis akan mensupresi sekresi dari hormon leptin, di mana hormon leptin ini dihasilkan oleh sel-sel lemak yang dapat menurunkan nafsu makan. Ketika hal ini terjadi, maka akan mendorong seseorang untuk mengonsumsi lebih banyak lagi kalori sehingga akan berujung pada peningkatan berat badan atau obesitas, yang mana obesitas ini adalah salah satu faktor resiko untuk terkena diabetes mellitus tipe 2 di kemudian hari. Hal ini akan meningkat seiring dengan adanya rasa fatigue yang dapat menurunkan energi expenditure dari orang tersebut. Yang kedua adalah hormon kortisol. Ketika seseorang mengalami kurang tidur, maka tubuhnya ada dalam kondisi stres. Stres inilah yang dapat meningkatkan sekresi hormon kortisol dari kelenjar adrenal. Stres dan tidur memiliki hubungan bidireksional atau dua arah, yang mana stres dapat menyebabkan sulit tidur dan sulit tidur dapat menyebabkan stres. Hal ini dikaitkan dengan adanya kedekatan antara suprasiasmatic nuclei dengan paraventricular nuclei di hipotalamus. Peningkatan sekresi dari hormon kortisol juga dapat meningkatkan tekanan darah dan detak jantung. Selain itu, dapat berkontribusi juga pada hiperglikemia karena peningkatan hormon kortisol dapat menyebabkan resistensi insulin, yaitu peningkatan gluconeogenesis dan juga penghambatan penggunaan glukosa oleh sel-sel di perifer. Dan yang terakhir adalah hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan adalah hormon yang disekresikan secara pulsatil dengan mengikuti ritme sirkadian tubuh, yang mana sekresi terbesarnya dikeluarkan sekitar 1 jam setelah dimulainya waktu tidur, terutama di malam hari. Maka dari itu,
Usia-usia yang masih mengalami pertumbuhan namun tidak memiliki waktu cukup atau tidak memiliki kesesuaian tidurnya dengan ritme sirkadian akan mengalami gangguan pada pertumbuhan dan perkembangannya karena dia tidak mencapai peak time dari sekresi hormon pertumbuhan itu sendiri. Baik, sekian informasi yang dapat saya bagikan kepada teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat, dan pesan terakhir, kita harus selalu menjaga tidur kita karena tidur itu penting untuk kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Baik, untuk segala bentuk kritik, saran, dan juga koreksi bisa ditaruh di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.